Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hafa 'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kita tahu qiyas dia adalah qaulun mu'allafun min qadiyataini fa aksar yalzamu anhu lidzatihi qaulun akhar. Qiyas ketika ditarifkan dengan qaulun mu'allafun min qadiyataini fa aksar, qiyas tersebut kemarin kita tahu bahwasanya dia terbagi menjadi dua. Berarti ada yang namanya qiyas basit, ada yang namanya qiyas murakkab. Karena ketika dikatakan qaulun mu'allafun min qadiyatain fa aksar ilal akhir min qadiyataini, berarti seakan-akan qaulun mu'allafun min qadiyataini yalzamu anhu lidati qaulun akhar serta ta'rif qiyas qiyas basit. Sedangkan qaulun mu'allafun min qadiyatain fa aksar yalzamu anhu lidatihi qaulun yalzamu anhu ma lidatihi ma qaulun akhar, berarti itu dinamakan dengan qiyas murakkab. Jelas ya? Berarti seakan-akan ada dua mahdud. Kita udah belajarkan sebelumnya, ada tawahad, ada mahdud, ada marsum, ada rasm di pembahasan ta'rif. Jadi seakan-akan ada dua mahdud kan ya? Berarti ada qiyas basit, ta'rif buat qiyas basit, ada ta'rif buat qiyas murakkab. Dan perbedaannya kalau misalnya qiyas basit kayak kemarin. Kalau qiyas basit berarti contohnya al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Berarti apa? Al-alamu hadithun. Ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan qiyas al-basit. Kenapa dia disebut dengan basit? Basit didahumkan apa? Al-basit itu maksudnya adalah ma la juz'alah. Apakah di sini la juz'alah? Enggak, di sini pasti juz'un lah. Dia punya juz. Karena dikatakan qaulun mu'allafun. Kalau mu'allaf berarti, kalau murakkab berarti dia lahu juz apa enggak? Lahu juz. Lantas kalau seperti itu, kenapa dia dinamakan basit? Paham enggak maksudnya di sini? Paham ya? Di sini kan tadi namanya dia qiyas basit. Sedangkan basit maknanya adalah ma la juz'alah, yang enggak punya juz. Sedangkan di sini ketika kita lihat al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir, dia lahu juz'un aw laisa lahu juz'un? Lahu juz'un. Ya kan ya? Karena dikatakan dia qiyas. Kalau qiyas dia murakkab, dia mu'allaf. Jelas ya? Qaulun mu'allafun min qadiyatain. Jadi maksud ma la juz'alahu di sini adalah ma la juz'alahu yakunu qiyasan. Jelas ya? Jadi maksud basit di sini ada tambahan, yaitu apa? Ma la juz'alahu yakunu qiyasan. Karena ketika kita lihat apakah juz sebagian daripada qiyas ini merupakan qiyas, ala mutaghayyirnya doang dia merupakan qiyas, bukan, dia muqaddimah, dia bukan qiyas. Jelas ya? Wa kullu mutaghayyirin hadis, apakah dia qiyas atau muqaddimah? Dia muqaddimah, dia bukan qiyas. Maka maksud daripada basit adalah apa? Ma la juz'alahu yakunu qiyasan. Makanya dia disebut dengan apa? Qiyas basit. Jelas ya? Aman sampai sini? Kemudian ada juga qiyas, yaitu qiyas murakkab seperti yang kita contohkan kemarin, an-nabbash akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Berarti natijanya apa? An-nabbash ay as-sarik tuqta'u yaduhu. Oke ya, ini disebut dengan qiyas murakkab. Kenapa dia disebut dengan qiyas murakkab? Karena dia murakkab min qiyasain fa aksar. Oke ya, min qiyasaini fa aksar. Jama di sini maksudnya adalah dari satu atau lebih.
Oke ya, kalau dia tersusun daripada dua kias, berarti dia disebut dengan kiasnya kias murokab. Kenapa dia disebut dengan murokab? Padahal ini juga kan murokab, ya kan ya? Tapi enggak, di sini kita namain murokab, dia dinamakan dengan basit tadi kan ya? Di sini dinamakan basit. Kenapa dia basit meskipun dia murokab? Tadi maksud daripada basit adalah malajis arahu yakunu kiasan. Maka di sini ketika disebut dengan kias murokab, ai murokab minal aqisah, murokab min kiasaini fa aksar. Jelas ya? Maka kalau seperti itu, kesimpulan daripada kias murokab, akol daripada kias murokab, sedikit-sedikitnya adalah dua kias. Paling sedikit dari kias murokab, sedikit-sedikitnya adalah berapa? Dua kias. Kalau dua kias berarti apa? Empat muqaddimah. Ya kan? Tapi kita lihat di sini, an-nabash wa akhidun lil mali khufyatan, satu muqaddimah. Ya kan? Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun, dua muqaddimah. Kemudian kita bilang wa kullu sarikin tuqtau yaduhu, tiga muqaddimah. Sedangkan tadi kita bilangnya apa? Aqallu qiyasin fil qiyasil murakkab apa? Qiyasain. Kalau dia qiyasain berarti ya tarakab min arba'u muqaddimat. Ya kan ya? Sedangkan di sini berapa? Tiga. Ya kan ya? Kemudian ini kan namanya natijah. An-nabash tuqtau yaduhu dinamakan dengan natijah. Jelas ya? Aman ya, tentang penamaan tadi kias basit sama kias murokab. Kemudian ketika kita melihat daripada kias murokab, ternyata tadi kias murokab paling sedikitnya dia dua kias. Kalau paling sedikitnya dua kias, karena satu kias ada dua muqaddimah, berarti paling sedikit empat muqaddimah. Tapi ternyata ketika kita praktek, gitu ya, di sini cuma tiga. Kalau seperti itu, apakah dia kias murokab atau tidak? Karena disebut kias murokab kalau dia tersusun daripada empat muqaddimah. Paham nggak? Paling sedikitnya 4 muqaddimah atau 2 kias, sedangkan di sini cuma 3. Apakah kalau seperti ini disebut dengan kias murokab atau tidak? Jelas? Jelas ya permasalahannya ya? Oke. Sebetulnya di sini ada sesuatu yang dibuang, gitu ya, yaitu apa? An-nabash wa akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Ada natijah yang dibuang, itu apa? An-nabashu sarikun atau fan-nabashu sarikun, fa litartib. Lihat taratab ba'dal muqaddimah wa ba'dahun natijah. Berarti sebetulnya ada di sini fa an-nabashu apa? Sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Maka natijahnya apa? As-sariku tuqta'u yaduhu. Jelaskan ya. Jadi sebetulnya ada natijah yang dibuang, kemudian dia menjadi muqaddimah buat kias yang kedua. Jelas gak? Aman ya? Maka kalau seperti itu dia disebut kias murokab apa tidak? Dia disebut dengan kias murokab, gitu ya. Tapi terkadang si natijah dia kadang disebutkan, ingat ya, dengerin bahasanya, dia kadang disebutkan, kadang tidak. Oke ya, seperti di sini tadi dia nggak disebutin. Kalau dalam kias tersebut tidak disebutin apa natijahnya, natijah dari sini, ya kan ya? Dia natijah daripada kias yang pertama, ya kan ya? Tapi kemudian dia menjadi muqaddimah bagi kias yang kedua, ya kan ya? Dia natijah wa muqaddimah fi nafsil waqti, ya kan ya? Dia natijah dilihat dari segi kias sebelumnya, ya kan ya? Dia menjadi muqaddimah buat natijah setelahnya, iya kan ya? Jelas gak? Paham kan maksudnya? Oke. Terkadang, ingat, terkadang dia si ini disebutkan, terkadang tidak. Oke ya? Kalau tidak disebutin, disebut dengan mafsulun nataij. Jadi kias murokab nanti terbagi menjadi dua. Ada kias murokab mafsul an-nataij, ada kias murokab mausulun nataij. Oke, kalau nggak disebutin kayak tadi, oke ya, seperti tadi, an-nabashu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Ini disebut dengan apa? Kias murokab. Tapi kias murokab mafsulun nataij. Kenapa dia disebut mafsul? Karena dia fasl. Ma ma'nal fasl? Ma'nal fasl adalah hazf. Iya kan ya? Dan ini di sini dihazaf natijahnya. Juga disebut
disebutkan. Kalau disebutkan disebut dengan apa? Mausulun nataij. Karena mausul dari wasal atau disebut dengan muttasilun nataij. Dan kalau dia disebutin berarti dia yattasil enggak? Dia yattasil. Mahfum ya? Maka kalau seperti itu dan dia natijahnya disebutkan. Kemudian di sini jelas ya berarti aman ya? Kenapa dia disebut mafsul? Terus di sini kenapa dia disebut mausul? Jelas ya? Kemudian bahasanya tadi apa? Nataij, jama. Ya kan ya? Sedangkan kita lihat di sini gimana? Cuman satu. Ya kan ya? Satu natijah. Ya kan ya? Tapi ibaratnya kita pakai apa? Nataij, dia jama. Ganjal gak kalau seperti itu? Ada sesuatu yang ganjal. Sedangkan di sini yang dimaksud adalah tadi satu natijah doang kan ya? Maksud daripada nataij di sini adalah karena dilihat bahwasannya kias murakkab kan paling sedikit itu dua. Kalau paling sedikit dua, pasti yang dihilangkan natijahnya cuma satu. Kan paling sedikit, kan bisa jadi murakkab banyak. Ya kan ya? Makanya disebut dengan nataij. Kebetulan di sini cuma satu. Kalau di sini boleh antum bilang di sini mafsulun natijah. La muskilah. Atau di sini dibilang antum mausulun natijah, muttasilun natijah. La muskilah. Ya kan ya? Tapi kenapa kita bilang nataij di sini pakai jama? Karena untuk mencakup. Karena di sini kias murakkab itu paling sedikit dia dua kias. Kalau dua kias dia cuma satu. Tapi kan nggak cuma dua kias, terkadang 3 kias, 4 kias. Dan itu terkadang dibuang, terkadang disambung. Ya kan ya? Makanya pakai ibaratnya apa? Nataij. Jelas gak? Oke, yang mana nataij nih? Tamam. Mafsul tadi udah aman. Kenapa dia dinamakan mafsul? Kenapa dia dinamakan mausul? Aman? Oke. Sekarang kenapa ibaratnya sekarang pakai nataij? Dia pakai jama. Jelas ya? Kenapa ibaratnya pakai jama? Sedangkan ketika kita lihat di sini an-nabash akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Kemudian kita buang kan ini ya? Atau kita sebutin? Wa kullu sarikin tertawaya dulu. Ketika kita lihat dia satu apa banyak? Satu. Yang dibuang atau yang diwasal dia satu apa banyak? Satu. An-nabashu sarikun bas. Dia cuma satu. Seharusnya ibaratnya kita bilang apa? Mafsulun natijah atau mausulun natijah. Ya kan ya? Tapi kita di sini pakai apa? Jama, nataij. Kenapa sih pakai jama? Kenapa pakai jama? Karena kias murakkab itu dia murakkab. Bisa murakkabun min kiasain fa'aksar. Ya kan ya? Kalau dia murakkabun min kiasain fa'aksar, imma yuhdzab, bisa 2 kan ya? Yang yuhdzab natijahnya bisa 3 kalau kiasnya 3. Kalau kiasnya 4 bisa jadi 4 yang dibuang atau yang diwasol. Kalau seperti itu dia jama enggak? Dia jama. Makanya kita pakai ibarat supaya menyeluruh ke semuanya pakainya nataij. Enggak pakai natijah. Karena kalau bilang kita mafsulun natijah hanya mencakup contoh yang ini doang. Enggak umum buat yang lain, murakkab yang lain. Ya kan ya? Tapi kalau kita pakai jama, ini termasuk. Jelas? Aman ya? Makanya kita pakai ibaratnya tadi mafsulun nataij atau mausulun nataij atau muttasilun nataij. Ini maksudnya an-nabash pokoknya dulu kan yang natijah. Oh ya, an-nabash. Ma'lish. An-nabash. An-nabash taqta'u yaduhu. Ada pertanyaan? Kias basit, murakkab, taksim daripada kias murakkab, mafsulun nataij sama mausulun nataij. Oke. Kemudian ingat, tadi yang dibuang an-nabasyu syarif, dia jadi natijah. Buat apa? Kias yang pertama. Kemudian dia jadi mukaddimah buat kias yang kedua. Udah, karena dia jadi sugro lagi. Ya kan ya? Kemudian dia jadi kubro. Kemudian menghasilkan sebuah natijah yang baru. Ya ada. Jelas ya? Kenapa sih bisa seperti ini? Gitu ya. Kenapa kita bisa mendatangkan seperti ini? Karena kias daripada atau an-nabasyu sarikun, gitu ya. An-nabasyu sarikun ini dia nazori. Apa nazori? Yahtaju ila dalil. Yahtaju ila ta'ammur. Yahtaju ila nazar. Ya kan ya? Kalau dia yahtaju ila nazar, butuh kepada dalil apa enggak? Butuh kepada dalil. Makanya kita sebutin dalilnya. Yaitu apa? An-nabasyu akhidhin lil mali khufyatan.
wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun fannabashu sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Makanya jadinya kias murokab. Paham nggak? Kenapa dia itu bisa menjadi kias murokab padahal dia awalnya kias basit? Katakan, karena semua yang kias murokab nanti yarji' ila kias basit. Paham nggak? Dia kias murokab karena kita lihat ketika kita lihat di sini annabashu sarikun, dia doruri apa nazori? Dia nazori, dia yahtaju ila dalil. Kalau dia yahtaju ila dalil, berarti butuh kita kasih dalil apa enggak? Harus kita kasih dalil. Kita kasih dalil di sini. Ya kan ya? Annabashu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidun lil mali khufyatan sarikun. Natijanya apa? Annabashu sarikun. Kemudian kita pengen bikin yang lain. Ya kan ya? Karena ada matlub yang lain. Maka kita lanjutin annabashu sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Maka natijanya apa? Annabashu tuqta'u yaduhu. Tuqta'u yaduhu. Jelas ya? Jadi kenapa ya ada yang namanya kias murokab? Karena nanti malah kebanyakan memang semua dakwah kadang gitu ya. Kadang dakwah ini dia berbentuknya nazori. Bisa jadi nazori, bisa jadi daruri. Ala kulli hal nanti dia harus kembali kepada yang daruri. Nanti akan kita jelaskan. Aman ya? Ada pertanyaan? Oke. Terkadang tadi dia menjadi natijah bagi kias yang pertama, dia menjadi muqaddimah bagi kias yang kedua. Oke. Terkadang dia disebutin 2 kali. Maksudnya kayak gini. Karena dia menjadi posisinya bisa menjadi natijah dan bisa jadi muqaddimah. Terkadang dia disebutin 2. Jadi annabashu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Natijanya apa? Fannabashu sarikun. Terkadang disebutin lagi wan nabas atau annabashu apa? Sarikun. Baru setelah itu wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Kenapa sih seperti itu? Paham nggak? Terkadang ada yang nyebutin cuma sekali doang. Ingat, hati-hati. Terkadang ada yang nyebutin cuma sekali doang. Kayak tadi di sini. Terkadang ada yang nyebutin 2 kali. Kayak ini. Annabashu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun fannabashu sarik. Annabashu sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Paham nggak sih? Terkadang yudkaru marrah wahidah wa yudkaru marrat. Jelas ya? Di sini tadi dia terkadang sekali. Terkadang dia disebutin lagi. Karena kenapa sih bisa seperti itu? Karena tadi dia sinabasyarik, terkadang dia bisa jadi natijah, terkadang dia bisa jadi muqaddimah. Maksudnya di sini ada khilaf nih. Jelas ya? Di sini ada khilaf. Ada yang cukup sekali doang. Oke ya, cukup sekali doang dan kita bisa melihat dia dari dua itibar. Tapi terkadang enggak disebutkan dua kali dan itu gak ada masalah. Jelas ya? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa ada yang khilaf gitu ya? Ada yang nyebutin sekali, ada yang nyebutin dua kali atau lebih. Kenapa bisa khilaf seperti itu? Karena tadi dilihat karena dia bisa jadi natijah kadangkala, terkadang dia juga bisa menjadi muqaddimah. Jelas ya? Terserah antum mau pakai yang ini, mau pakai yang itu, sama aja. Jelas ya? Ada kuliah di sini, di sana ada khilaf. Ada pertanyaan? Tentang kias murokab? Ya kayak ini. Oke, bisa kan tadi anak bilang nih. Ini 1. Boleh nih. Ini kalau segini berarti sebutin sekali. Ya enggak? Annabashu syarikun wa kullu syarikin tuqta'u yaduhu. Boleh. Fannabashu syarikun kemudian antum bilang lagi apa? Annabashu karena dia menjadi apa sekarang posisinya? Muqaddimah, bukan lagi jadi natijah. Jelas ya? Gitu. Jadi boleh 2 surah dan itu khilafnya kenapa bisa seperti itu karena tadi. Oke ya? Karena dia terkadang bisa jadi muqaddimah, terkadang dia bisa jadi natijah. Jelas ya? Dan ini banyak nih terjadi. Nanti kalau antum baca apapun itu, baca kitab-kitab akidah, baca-baca kitab tafsir, baca-baca kitab fikih yang merupakan nanti dalil-dalil, ini terkadang banyak seperti ini. Bahkan terkadang banyaknya mafsul, nataij, dihilangkan. Oke, jarang yang mafsul nataij disebutin 2 kali. Ya udah kadang dihilang nih. Iya kan? Udah kayak gini, berarti ada sesuatu yang hilang. Nah, makanya kalau ada sesuatu yang hilang, sedangkan tadi kita tahu kias murakab itu paling sedikit 2 kias. Kalau paling sedikit 2 kias, berarti dia harus
4 mukaddimah. Ya mukadimahnya. Apalagi kalau seperti itu antum ada yang ganjal, ya kan ya? Makanya kita jelasin di sini enggak. Dia kias murakkab, tapi kias murakkab min mafsul an-nataij karena natijanya dia yanfasil. Oke ya. Dia hilang. Dia dihadzaf natijanya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum baca kitab? Oke. Kita baca. Faslun fi lawahikil qiyas. Udah? Wa minhuma yad'unahu murakkiba wa murakkaba liqaunihi min hujajin qad rukkiba farakkibanhu in turid an ta'lama waqlib natijatan bihi muqaddimah yalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun ila halumma jarra muttasilan nataijil ladzi hawa yakunu au mafsulaha. Oke ya. Ya, wa minhu apa? Minal qiyas karena ini masih sambungan dari sebelum-sebelumnya. Pembagian masih dari pembagian qiyas. Oke ya. Wa minhul qiyas ma yad'unahu murakkaba. Yad'unahu manahu adalah yusammunahu. Gitu ya. Murakkaba, murakkab. Murakkab min dari apa? Murakkab minal qiyas, murakkab minal aqisah. Oke ya. Jadi kalau sebelumnya kita ngebahas qiyas basit, ya kan ya? Nah, sekarang di sini dikatakan ada qiyas yang dinamakan mayad'unahu atau mayusammunahu murakkab. Murakkab minal aqisah. Murakkab minal qiyas. Jelas ya? Minal qiyasain. Likaunihi, kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa dia murakkab minal aqisah? Lam litalil. Likaunihi, atau kenapa dia dinamakan murakkab? Jelas ya? Kenapa dia dinamakan murakkab? Padahal kita tahu bahwasanya yang basit pun, iya enggak? Yang basit pun kayak tadi dia murakkab. Seharusnya dia dinamakan murakkab. Jelas kan ya? Likaunihi min hujajin. Wal hujaj, ma ma'na al-hujaj? Jama' minal aqi, ya hujaj minal hujjah. Gitu ya. Berarti di sini likaunihi min hujajin min apa? Likaunihi min aqisatin. Ya kan ya? Atau takdirannya berarti likaunihi qadru kiba. Gitu ya. Likaunihi qadru kiba min hujajin. Ya kan ya? Atau likaunihi qadru kiba min aqisatin. Karena selanjutnya kan dikatakan likaunihi min hujajin qadru kiba. Berarti harusnya kan rukiba dulu ya kan ya? Karena min hujajin ini jar majrur wal jar harfu jar muta'alliqun bi rukiba. Ya kan ya? Likaunihi qadru kiba min hujajin. Misalnya gitu. Jelas ya? Aman? Ini dia kenapa dinamakan dengan qiyas murakkab. Kemudian dikatakan farok kibanhu inturid anta'lama asluhu fa inturid anta'lama rok kibanhu. Itu ya asluhu. Inturid anta'lama farok kibanhu. Rokib minin. Itu balik mana? Farok kibanhu. Hah? Bang ada kias ini. Min hujajin farakibanhu inturid antalama inturid antalamahu farakibanhu. Rakib dari apa? Min hazihil hujaj. Gitu ya. Kalau mau bikin kias murakkab kan gitu. Inturid antalamahu gitu ya. Inturid antalamahu tafsilan gitu ya. Apa ngapain? Farakibanhu. Rakib min hazihil hujaj. Gitu ya. Hah?
Ya. Kenapa ya? Allahu a'lam. Nggak tahu. Mungkin kita cari nanti. Farok kibanhu, seharusnya farok kibanha gitu ya. Karena mungkin cocoknya dia aja jama. Jamanya hujaj. Oke. Farok kibanhu min hadzal atau min hadzihil hujaji gitu ya. Inturid anta alama gitu ya. Inturid anta alama farok kibanhu min hadzihil hujaj. Oke, kemudian dikatakan apa? Waqlib natijatan bihi muqaddimah. Oke, berarti kan tadi kalau misalnya mau bikin kias murakab dikatakan apa? Tarkib dari beberapa hujjah, dari beberapa kias. Berarti minimal berarti 2 kias. Ya kan ya? Kemudian dikatakan waqlib natijatan. Berarti yang tadinya natijah, ya kan ya? Kayak di sini tadi, waqlib natijatan bihi, apa maksudnya bihi? Fihi, gitu ya. Waqlib natijatan bihi maksudnya adalah bagaimana fi, gitu ya. Waqlib ij'al, gitu ya. Ij'al natijatan fihi apa? Muqaddimatan. Seperti tadi an-nabashu akhidun lil mali khufiyatan wa kullu akhidun lil mali khufiyatan sarikun. Kemudian di sini apa? An-nabashu sarikun. Yang tadinya dia natijah naqlibuha ila muqaddimah, karena makanya tadi dia itu bisa jadi natijah, dia juga bisa jadi muqaddimah. Dia jadi natijah dari kias yang pertama, dia jadi muqaddimah bagi kias yang kedua. Makanya sini dia katakan waqlib natijatan bihi muqaddimah. Waqlib maksudnya adalah taghyir, gitu ya, taghayyar sifatuha, gitu ya. Ma'amutahid azat, karena zatnya sama enggak? Sama-sama apa? Sama-sama an-nabashu sarik. Zatuhu wahidah, tapi mukhtalif, gitu ya, bila i'tibar atau mukhtalif sifatuha. Yang pertama sifat, dia natijah bagi kias yang pertama, dia jadi sifat atau muqaddimah bagi kias yang kedua. Tapi sama gak? Sama, berarti disebut dengan wahid bizat, gitu ya. Nah, sini dia katakan waqlib ij'al natijatan bihi muqaddimah. Atau antum bisa boleh bilang takunu, tafsirnya gitu ya, takunu natijatan lil qiyasil awal wa takunu muqaddimatan lil qiyasis tsani. Boleh. Maksudnya di sini boleh antum mau tafsirin seperti itu juga boleh. Karena maksud daripada waqlib natijatan bihi muqaddimah, dia natijah dari kias yang pertama, dia muqaddimah bagi kias yang kedua. Jelas ya? Kemudian dikatakan yalzamu min tarkibiha, balik mana? Yalzamu min tarkibiha, balik mana? Memang boleh tarkib natijah. Yang ditarkib natijah apa muqaddimah? Muqaddimah. Berarti balik di sini ke muqaddimah yang di atas. Ya kan ya? Emang antum yang mentarkib, yang ditarkib natijah apa muqaddimah? Muqaddimah, meskipun dia natijah juga, tapi dia jadi natijah dari mana? Dari kias yang pertama, tapi kan dia jadi muqaddimah nih sekarang. Paham nggak? Makanya yalzamu min tarkibiha, min tarkibika, gitu ya. Min tarkibika anta iyaha, gitu. Min tarkibika iyaha berarti min muqaddimah bi ukhra. Apa maksudnya bi ukhra? Ma'a qadiyatin ukhra. Seperti di sini, wa kullu sarikin tutawiyadu apa? Natijatun ila halum majarro, sampai itu pun seterusnya. Maksudnya ila halum majarro maksudnya adalah apa? Hakaza ila antattasila ilal matlub, gitu ya. Ini karena kebetulan di sini cuma dua kias saja. Ya kan, bisa jadi misalnya ketika antum mudah menemukan di sini natijah lagi, bisa jadi kalau misalnya dia masih gitu ya butuh kepada dalil, kita kasih dalil lagi, ya kan ya. Terus sampai itu seterusnya. Makanya dikatakan ila halum jarro. Jelas ya? Paham di sini? Ijatan bihi muqaddimah yalzamu min tarkibiha min tarkibil muqaddimah bi ukhra ma qadiyatin ukhra ma muqaddimatin ukhra. Maksudnya mencakup semuanya?
Maksudnya sama mukadimah ke mukadimah? Luzumnya di mana? Iya dong. Kalau misalnya ente mentarkib satu mukadimah dengan mukadimah, luzumnya apa? Akan ada natijah karena kias apa? Qaulun mu'allafun min qadiyataini fa'aktsar yalzamu anhu lidati qaulun akhar. Yalzam enggak? Yalzam. Ente sekarang mentarkib yalzamu min tarkibiha min tarkibil muqaddimah. Bi ukhra, apa maksudnya bi ukhra? Bi muqaddimatin ukhra, bi qadiyatin ukhra seperti di sini. Yalzam natijah enggak? Yalzam natijah, makanya di sini dikatakan yalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun. Ila halum majarra. Kalau masih, misalnya ketika kita sudah menemukan an-nabas untuk tauyaduhu, kalau masih berarti ya udah kita jadikan lagi dia menjadi mukadimah. Kemudian tarkib antara satu mukadimah dengan mukadimah yang lain, jadi lagi natijah, jadi mukadimah terus sampai dengan, makanya di sini dikatakan ila halumma jarra. Jelas? Aman sampai sini? Kemudian dikatakan muttasilan nataijil ladzi hawa yakunu au mafsulaha. Kias murakkab, karena di sini lagi ngejelasin apa? Kias murakkab. Terkadang di sini disebutkan natijahnya. Kalau disebutin natijahnya, makanya di sini dikatakan muttasilan nataijil ladzi hawa. Oke ya? Ini bukti bahwasanya kias murakkab, ada kias murakkab yang muttasilun nataij atau mausul an nataij atau apa? Au mafsulaha, mafsulun nataij. Jelas ya? Aman ya? Dan kita udah tahu kenapa tadi dinamakan mafsul, kenapa dinamakan mausul, kenapa dinamakan nataij. Gitu ya, ibaratnya pakai jamak. Jelas? Ada pertanyaan? Kemudian dikatakan kullun sawa. Apa maksudnya kullun sawa? Kullun sawa ini baik yang apa? Mafsul an-nataij au mausul an-nataij, semuanya sama-sama dalam segi apa maksudnya? Lah. Sama-sama apa? Sama-sama fi ifadatil matlub. Maksudnya apa? Mau disebutin atau enggak pun matlubnya sama nanti ketika udah selesai. Ya kan ya? Ketika tadi kita sebutin di ssini. An-nabasu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan syarik wa kullu syarikin tuqtaw yaduhu. Natijanya sama enggak? An-nabasu tuqtaw yaduhu. Ya kan ya? Disebutin pun sama. Maksudnya adalah kullun sawa fi ibadatil matlub. Enggak ada misalnya kalau disebutin muttasil nataij dia lebih kuat. Ya seperti itu kan ya? Kalau tidak disebutin dia lebih dhaif, enggak kayak gitu. Makanya dikatakan kullun sawa. Oke ya. Ingat di sini perkataannya disebutin atau tidak. Maka ingat, karena kias murakkab paling sedikit dikatakan kiasain. Paling sedikit berarti 4 muqaddimah, berarti pasti ada. Disebutin atau tidak pasti ada secara makna. Dia min hasabi dzikr faqat. Jelas ya? Jadi meskipun nggak disebutin, dia ada tetap. Paham ya? Dan dia meskipun disebutin, ya udah berarti dia ada. Jelas ya? Ini hanya min haitsu az-dzikr. Jadi ada dua ini, maksudnya pembagian, ingat, pembagian kias murakkab menjadi mafsul an-nataij sama muttasilun nataij bukan dilihat dari ada atau tidaknya. Maujud atau ghairi maujud, bukan. Tapi min haitsu az-dzikr. Jelas ya? Beda, hati-hati. Gitu ya, karena kalau antum bilang ada atau tidaknya berarti ada sesuatu yang enggak ada dong. Iya kan ya? Kalau enggak ada berarti kalau seperti itu nanti akan fasid. Iya kan ya? Dia agak sesuai dengan yang dinamakan kias murakkab. Jelas ya? Makanya pembagian mafsulun nataij sama mausulun nataij bukan dilihat dari segi ada atau tidaknya. Jelas ya? Tapi dia hal zukiro au lam yadhkur, madhkurun au ghairu madhkur. Udah gitu aja. In kana madhkuran dinamakan muttasilun nataij au mausulun nataij. In lam yadhkur disamakan dengan mafsul an-nataij. Jelas? Oke ya. Ini pembagian nanti kan ya kita udah belajar ya banyak. Ini pembagian ini. Makanya min haitsu kadza. Ini lihat apakah dia dilihat dari segi zatnya atau bukan. Ya kan ya, kita kemarin membagi kulli menjadi beberapa.
kemudian qadiyah menjadi beberapa, ada yang hamziyah syartiyah. Nah, ternyata ini lihat pembagiannya, taksimnya ini seperti apa. Ya kan ya, karena kita udah belajar. Itu sama di sini juga seperti itu. Jelas, ada pertanyaan? Artinya awal. Istamala. Atau alladhi istamala ala nata'ij disebut dengan muttasil an-nata'ij. Hawa alladhi yahtawi apa? Belum. Ya istamala yastamil. Boleh. Aqulu al-qiyas. Udah? Ada lagi pertanyaan? Matan? Aman? Aqulu al-qiyas in tarakkaba min qadiyatain yusamma qiyasan basyitan. Nah, bahasanya apa? Lihat. In tarakkaba min qadiyatain. Bukan apa? Bukan min qiyasain. Makanya tadi Anda bilang dia dinamakan qiyas basit. Dan basit kita tahu bahasanya dalam ilmu mantik atau dalam aqiyat disebut biasanya basit malah juz'alah. Kalau murakkab malah juz'un. Nah, ternyata di sini dia lahu juz'un. Al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Ada juz'un. Iya kan ya? Jelas ya? Makanya di sini dia katakan in tarakkaba min qadiyatain, meskipun dia juz'un tapi dia bukan juz'ul qiyas. Gitu ya. La yakunu qiyasan, tapi dia apa? Dia muqaddimah, dia qadiyah. Berbeda dengan ini. Jelas ya? In tarakkaba min qadiyatain summiya qiyasan basiton. Kenapa summiya qiyasan basiton? Aila juz'alahu yakunu qiyasan. Nahwu al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadithun. Wa in tarakkaba min aksar min qadiyatain, gitu ya, aksar min qadiyatain summiya qiyasan murakkaban. Bahasanya apa? Aksar min qadiyatain berarti apa? Salasah aksar. Seperti di sini. Ya kan ya? Iya enggak? Ini untuk mencakup apa? Muttasilun nataij ataupun mafsulun nataij. Makanya sini dikatakan in tarakkaba min aksari min qadiyah summiya qiyasan murakkaban. Ayo, apa maksudnya murakkab di sini? Kenapa tadi dia makan murakkab? Murakkaban min aqisatin, atau kayak tadi murakkaban min hujajin. Nahwu an-nabashu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu wan natijatu an-nabashu tuqta'u yaduhu. Jelas ya? Nah, ini di sini enggak disebutin kan ya? Nah, wa hadzal qiyas apa berarti? Al-murakkab yanqasimu ila muttasilin nataij. Apa itu muttasilin nataij? In dzukirat fihi an-natijah, gitu. In dzukirat fihi an-natijatu. Wa ju'ilat. Kemudian dikatakan apa? Wa ju'ilat. Apa ya ju'ilat? An-natijatu muqaddimatan sughra. Ya kan ya? An-natijatu yang tadi di sini muqaddimatan. Kalau kita sebutin berarti kalau seperti, karena ini lagi ngejelasin muttasil, gitu ya. Berarti an-nabash sarik wa kullu sarikin tuqta'u yadu. Oke. In dzukirat fihi natijah wa ju'ilat muqaddimatan sughra, gitu ya. Wa rukibat ma'a muqaddimatin kubra. Ya kan ya? Wa kullu sarikin tuqta'u yadu. Wa ukhidat an-natijatu minhu minin. Balik mana? Yes. Dari apa? Bil kias. Ada kata-kata kias ke di sini? Hah? Bang boleh, coba. Bang boleh. Wahadal kias, maksudnya kias apa di sini? Kias murakkab. Bang boleh balik ke sana. Wa khidat an natijatu minhu min kiasil murakkab. Hah? Di mana? Terus di sana dikatakan apa? Bas. Wa khidat an natijatu. Udah gitu. Ada yang minhunya? Ada. Ente ada? Ceritakan apa? Oh, saya bilang. Oke. Wa khidat an natijatu minhu. Minhu di sini boleh balik ke
minhu ay min muqaddimatin sughra muqaddimatin kubra. Karena tadi dikatakan apa? Waju ilat yang tadi kan indzukirat fihin natijatu, ya kan ya? Kemudian apa? Waju ilat si natijah ini muqaddimatan sughra wa rukibat ma muqaddimatin kubra. Kalau kita tarkib muqaddimah sughra sama muqaddimah kubra, berarti apa? Ukhidat an natijatu minhu, ya kan ya? Min sughra wal kubra. Boleh itu satu. Boleh juga balik ke muttasilun nataij. Boleh. Minhu ay min muttasilin nataij. Kemudian dikatakan waju'ilat apa? Waju'ilat apa di sini? An-natijatu muqaddimatan kadzalika wa halum majarra. Jelas ya? Kama qala al-musannif fa qaulina an-nabashu akhidun al-mali khufyatan wa kullu akhidin al-mali khufyatan sarikun yuntiju an-nabashu Nah, lihat. Kemudian apa? Lihat di sini. Kaqaulina an-nabash tadi apa? Akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin mali khufyatan sarikun fan nabashu sarikun. Disebutin nanti natijah. Kemudian lihat setelahnya. Syari bilang apa? Wa taqulu apa? An-nabashu sarikun. Sekali apa dua kali disebutin? Dua kali. Jelas ya? Tadi di atas cuman sekali. Ya kan ya? Wa in tarakaba min aksar min qadiyatin sunniyat kiasan murakaban. Nahun nabashu akhidin mali khufyatan wa kullu akhidin mali khufyatan sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Bahkan dihilang. Ya kan ya? Tapi di sini beliau dua kali. Ini menandakan bahwasanya ada gitu ya, khilaf antara ya boleh kayak tadi an-nabashu akhidin mali khufyatan wa kullu akhidin mali khufyatan sarikun, an-nabashu sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Boleh? Atau kayak tadi seperti di sini an-nabashu akhidun mali khufyatan wa kullu akhidin mali khufyatan sarikun fan-nabashu syarikun an-nabashu syarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu yantiju an-nabashu tuqta'u yaduhu ila akhiri ma turid. Ini ila akhiri ma turid tafsir dari perkataan ila halum majar jarra. Maksudnya ila halum majarra ila ma turid ila matlub atau ila matlubika gitu ya, sampai kepada matlubnya. Jelas? Kemudian wa ila mafsuliha. Apa maksudnya mafsuliha? Mafsulun nataij. Apa itu mafsulun nataij? Wa huwa ma lam tuzkaru fihi an-nataiju. Nah, lihat bahasanya. Bahasanya apa? In dzukirat au ma lam tuzkar. Iya enggak? Bukan apa? In wajadat au lam tujad. Paham ya? Paham ya? Ini bukti bahwasanya pembagian mafsul nataij sama mafsulun nataij bukan dilihat dari segi maujud atau ghairu maujud, tapi dia min hais dzikr madkur atau ghairu madkur. Berarti gak disebutkan dia tetap dimaksudkan, tetap ada. Min haitsu mana? Jelas ya? Wa huwa ma lam tuzkaru fihi an-natijah. Kal misali qabla hadza. Ya kan ya? Kal misali qabla hadza. Yang mana? Yang tadi di kias murakab. Di atas wa in tarakaba min aksar min qadiyatain summiya kiasan murakaban nahun nabashu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Itu kan hilang. Ya kan ya? Kal misali qabla hadza wa tahqiq. Nah, kemudian beliau bilang wa tahqiqu annahu yarji'u ilal qiyasil basit. Wa tahqiq annahu balik mana? Apa? Mafsul an-nataij wa tahqiq annahu wa anna. Berarti apa yang di sini menjadi yang kembali kepada kias basit yang mana berarti? Daripada kias murakab. Mafsul nataij. Yang ini doang kan berarti? Ini enggak. Kalau dari perkataannya musannif. Iya enggak? Iya enggak? At-tahqiq annahu. Berarti annahu apa? Anna mafsulan nataij apa? Yarji'u ilal qiyasil basit. Zahirnya kan kayak gitu. Ya kan ya? Hadza ghairu sahih. Gitu ya. Karena semua kias murakab yarji ilal kias basit. Jelas ya? Tapi zahirnya kalam musannif mafsulun nataij dong nih yang yarji ilal kias basit. Kenapa seperti itu? Karena lihat, ketika kita buang
an-nabashu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarik wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Dia seakan-akan apa dia? Dia satu kias. Dia gak kelihatan daripada kias murakkab. Ya kan ya? Dia yutawahamu apa? Dia satu kias. Ya kan ya? Enggak, dia itu dua kias. Jelas ya? Makanya yang paling kelihatan di sini masih daripada tahqiq, itu padahal bukan tahqiq. Jelas ya? Karena at-tahqiq baik mafsul an-nataij au mausulun nataij yarji'u ilal qiyas basit. Tapi kenapa beliau mentahsis hanya mafsul nataij? Karena mafsul nataij dia yang paling zahir, yang paling kelihatan kalau dia itu seperti satu kias. Seperti kias basit. Enggak, padahal dia tetap dia dua kias, dia kias murakkab. Jelas ya? Maksudnya tahqiq ini dia ghairu sahih. Perkataan tahqiq di sini ghairu sahih gitu ya. La yahtas bil qismi tsani faqat, yaitu mafsul nataij. Akan tetapi tahqiqnya apa? Baik mafsul nataij atau mausulun nataij, dia yarji'u ilal qiyas basit. Oke ya. Tapi beliau mentaksis buat kism yang kedua doang karena yutawaham annahu min kiyasin wahidin gitu ya. Dia dipikirin, dia ketika dibayangkan dia seperti satu kias. Yutawahamu min kiyasin wahidin. Berbeda kalau kita sebutin kan ya. Kalau kita sebutin an-nabashu sarikun. Ya udah, an-nabashu akhidil mali khufyatan wa kullu akhidil mali khufyatan sarikun. Kalau antum udah belajar kias kan antum, wah ini pasti ada natijah. An-nabashu sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yadu. Ini kias, ini satu kias, ini kias yang kedua. Ya kan ya, tapi beda kalau tadi kita hilangkan seakan-akan dia satu kias. Oke, li'annahu. Nah, ini beliau ngasih ta'lil. Li'annahu aqisatun tuwiyat nataijuha fi dzikri. Nah, di sini dikatakan li'annahu aqisatun tuwiyat. Apa maksudnya tuwiyat? Lam tuzkar. Gitu ya. Tuwiyat nataijuha lam tuzkar nataijuha fi dzikri. Oke ya. Karena dihilangkan natijahnya. Itu kan dia talilnya bukan enggak sesuai dengan tahqiqnya, tapi di sini talilnya lebih. Kenapa dia mengkhususkan tahqiq di sini buat yang kedua yaitu buat yang mafsulun nataij, karena akisahnya di sini dia tuh yat nataijuha, ya kan ya, dibuang kan tadi. Itu ya nata atau lantar turun nataijuha fi dzikri wa hiya muradatun fil ma'na. Tuh kan? Lihat. Dikatakan apa? Wa hiya muradatun fil ma'na. Ingat ya. Berarti ini bukti juga nih. Kenapa kias murakkab terbagi menjadi dua, bukan min haitsu maujud atau ghairu maujud. Tapi min haitsu dzikr. Karena di sini dikatakan wa hiya muradatun fil ma'na. Muradah imma tudkar aw lam tudkar. Ya enggak? Jelas ya? Al-awwalu muttasilan nataij. Oke ya. Littisalin nataijihi bi muqaddimatihi bi khilafis sani. Ini ta'lil kenapa dia disebut dengan mafsul, kenapa dia disebut dengan muttasil atau mausul. Sumyal awal muttasilan nataij littisalin nataijihi. Atau liusuli nataijihi bi muqaddimatihi bi khilafis sani. Sedangkan yang kedua berbeda. Aman? Ada pertanyaan? Kias murakkab. Kemudian dikatakan ini babnya apa? Faslun fi lawahil qiyas. Lawahid jama daripada lahik. Lahik itu apa? Mutaakhir. Sabiqun aw lahikun. Kalau lahikun berarti apa? Mutaakhirun. Ya kan ya? Kenapa disebut mutaakhir padahal dia satu, sama-sama kias? Ya kan ya? Maupun kias basit mau kias murakkab dia sama-sama kias. Jelas kan ya? Tapi kenapa dia disebut dengan lawahik atau lahikul kias? Ya kan ya? Atau mutaakhirul kias. Karena meskipun dia hakikah waidah sama-sama kias kan ya? Berarti hakikatnya sama gak? Hakikatnya sama. Hakikatnya dia sama-sama kias. Meskipun sama-sama hakikah waidah, sama-sama kias, akan tapi dia apa? Murakkab.
Iya kan ya? Dia murakkab. Kalau murakkab dia punya juz'un apa enggak? Punya juz'un, iya kan ya? Dan ya kalau punya juz'un dia apa? Ya ta'akhir an juz'i, ya ta'akhir an juz'ihi. Iya kan ya? Jelas ya? Makanya dia disebut dengan lahikul qiyas atau mutaakhirul qiyas. Dan ada yang lain nanti seperti istiqra sama tamsil yang disebutin di sini. Dia masih termasuk kepada lawahikul qiyas. Jelas ya? Jadi kenapa tadi meskipun dia sama-sama qiyas, hakikatnya hakikah waidah, tapi dia disebut lawahikul qiyas, gitu ya? Karena tadi dia murakkab, sedangkan yang lainnya basit, gitu ya? Dan kita tahu bahwasanya berarti kalau murakkab dia apa? Ya ta'akhir an juz'i, ya ta'akhir an juz'ihi. Jelas ya? Wal juz'u apa? Muqaddam yang basit. Ya kan ya? Dia muqaddam. Makanya disebut lawahik al-qiyas atau mutaakhir al-qiyas. Ada pertanyaan tentang qiyas murakkab? Aman? Oke, kemudian kemarin kita meninggalkan beberapa bait di pembahasan ashkal. Wal hadfu fi ba'dil muqaddimati awin natijati li ilmin ati wa tantahi ila daruratin lima min daurin aw tasalsulin qad lazima. Kemarin kita bilang kan ya, kemarin Ana bilang sama kalian nanti dua bait ini akan kita jelaskan setelah faslun fil qiyas al-istitsnai. Ya kan ya, yaitu di pertemuan sekarang. Oke, kita lihat wal hadfu fi ba'dil muqaddimati awin natijati li ilmin ati. Qiyas murakkab aman ya? Ada pertanyaan sebelum masuk ke pembahasan baru? Oke. Apa baitnya? Wal hadfu fi ba'di al-muqaddimat awin natijah. Wal hadfu fi ba'di al-muqaddimat. Berarti di sini beliau lagi mengatakan apa? Ketika ada misalnya dikatakan hadza hayawanun didawa, kemudian betul dalil. Antum mengatakan li'annahu insanun. Yakin ya? Cukup. Hadza hayawan. Kenapa? Li'annahu insan. Ya kan ya? Akan tetapi takut nanti dipahami bahwasanya kalau seperti itu dalil dia murakkab min muqaddimah wahidah. Padahal kita tahu bahwasanya apa? Dalil atau qiyas dia murakkab min muqaddimatain. Tapi kan ketika dikatakan tadi hadza hayawan. Ini hayawan. Kenapa? Dia insan. Ya kan ya? Berarti ada sesuatu dong yang dibuang. Ya kan ya? Wa kullu insan hayawan. Berarti hadza hayawan. Kan gitu. Ya kan ya? Jelas ya? Jadi dan ini sering terjadi gak? Sering terjadi. Ada nih seperti ini. Ya kan ya? Ini adalah ini, hadza hayawan. Kenapa? Li'annahu insan, li'annahu kaza, li'annahu kaza. Ya kan ya? Li'annahu kaza. Bas kayak gitu doang, habis itu ditinggalin. Ya kan ya? Makanya di sini kenapa beliau mendatangkan bait ini supaya lidaf i'tirad atau lidaf itawahumi seperti ini. Takutnya ketika antum menemukan bahwasanya kalau ada dalil itu bisa tersusun daripada satu muqaddimah. Makanya di sini dikatakan wal hadfu fi ba'dil muqaddimat. Jelas ya? Fi bimana lam ay li ba'di al muqaddimat ay li ihda al muqaddimat. Oke, maksudnya li ihda al muqaddimat baik apa? Baik sugro au kubro. Ya kan ya? Terkadang subronya dibuang, terkadang kubronya dibuang. Aman? Oke ya. Jadi kenapa beliau mendatangkan bait ini? Gara-gara tadi takutnya gitu ya. Takutnya kayak tadi ketika antum menemukan misalnya
dalam kitab atau dalam apapun itu, ketika ada sebuah dakwah kemudian dikasih sebuah dalil, ternyata cuma segini doang, ini kan apa? Li'annahu insanun. Lam berarti kan talil kan ya? Berarti apa? Annahu insanun atau annahu huwa insan atau huwa insanun. Iya kan ya? Kalau seperti itu dia satu mukadimah. Iya kan ya? Satu qadiyah. Iya kan ya? Takutnya nanti dipahami bahwasanya dalil berarti boleh dari satu mukadimah. Padahal kita tahu dia dalil atau kias dia harus murakkab. Min qadiyatain. Iya kan ya? Takutnya nanti antum akan memahami seperti itu. Makanya beliau mendatangkan bait ini lidah tawahum. Oke ya, lidah tawahum, takutnya nanti antum memahami bahwasanya tadi kias atau hujjah atau dalil dia boleh tersusun daripada satu muqaddimah. Makanya di sini dikatakan wal hadfu fi ba'di al muqaddimat awi an natijah. Jelas ya? Awi natijah, terkadang natijahnya juga dibuang. Jadi maksudnya gimana? Lihat, kalau kita ngelihat di sini wal hadfu fi ba'di al muqaddimah, maksudnya apa tadi? Li ihda al muqaddimat. Ya kan ya? Berarti kalau bil ijmal yumkin al hazaf apa? Yumkin al hazaf ihda al muqaddimatain. Ya kan ya? Berarti satu. Kalau misalnya kita atau langsung kita taksil deh. Berarti apa? Al hazfu apa? Fi sugro fakot, ya gak? Ini satu, ya gak? Ini yang bisa kita pahami dari baitnya beliau. Karena dikatakan wal hadfu fi ba'di al muqaddimat, baik sugro ataupun kubro, ya kan ya? Berarti kalau mau kita ijmalkan berarti dia tidak bisa min apa al muqaddimat, ya kan ya? Sugro ataupun min kubro atau sama natijah, yang gitu. Tapi kalau mau kita tafsil, dia bisa al-hadfu fi sugro faqat atau al-hadfu apa fil kubro faqat, al-hadfu apa fin natijati faqat, atau apa al-hadfu fi al-muqaddimah atau fi sugro wan natijah, atau al-hadfu fil kubro wan natijah. Ya gak? Ini yang bisa kita pahami dari baitnya beliau. Jadi awal hadfu fi ba'dil muqaddimati awin natijati. Berarti apa? Boleh hazabnya fi sugro faqat, boleh juga hazabnya fil kubro faqat, boleh juga al hazab fin natijati faqat, atau apa fi asugro wan natijah, atau apa fil kubro wan natijah. Ya ga? Ada kemungkinan lain enggak? Ya ada, udah segini doang. Ya kan ya? Ini yang bisa kita pahami. Oke ya? Berarti imma yang dihadap sugronya doang, kubronya doang, natijahnya doang, atau apa? Sugro sama natijah, atau kubro sama natijah. Jelas ya? Hadap sugro sama al-hadap fi sugro faqat. Contohnya seperti misalnya kullu zanin yuhad. Natijahnya apa? Hadza yuhad. Ini natijah. Hadza fahadza yuhad. Oke, kullu zanin yuhad. Apa sih yuhad? Hukum. Gitu ya, kullu zanin yuhad. Oke. Ketika kita lihat kullu zanin yuhad, kemudian ditanya apa? Fahadza yuhad. Oke. Yang dibuang apa? Berarti yang dibuang apa? Sugro atau kubro? Oke, berarti ada yang dibuang kan ya? Apa yang dibuang berarti? Hah? Hadza, apa takdirnya? Hadza zanin wa kullu zanin yuhad. Natijanya apa? Fahadza yuhad.
Ya kan ya? Ya enggak? Ini dibuang nih. Apa yang dibuang? Subronya, yang ini. Ya enggak? Ini dibuang. Jelas ya? Terus bagaimana cara kita mengetahuinya? Yang dibuang subro atau kubro? Kan itu yang susah. Ya kan ya? Itu yang susah. Bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya subro nih yang dibuang atau kubronya yang dibuang? Kita lihat, karena makanya di sini dikatakan apa? Wal hadfu fi ba'dil muqaddimat awin natijah, dikatakan apa? Li ilmin ad. Berarti apa? Dia dihadzaf bukan gara-gara dia udah dihadap kayak gitu aja, kan enggak? Tapi apa? Gara-gara kita udah tahu. Ya kan ya? Li ilmin ad. Terus bagaimana cara kita mengetahuinya? Jelas ya? Bagaimana cara kita mengetahui terus mana yang dibuang? Subro atau kubro? Ya kan ya? Karena mungkin subro, mungkin kubro, mungkin natijah. Terus bagaimana cara kita mengetahui? Oh ini subro yang dibuang. Oh ini kubro yang dibuang. Oh ini subro sama natijah yang dibuang. Oh ini kubro sama natijah yang dibuang. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya kan ya? Maka pasti ada korinah yang menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang dibuang. Tapi kita bisa takdirkan dari awal seperti tadi. Berarti yang dibuang apa? Hadza zanin. Kemudian kita lihat di sini di antara apa? Di antara kubro, gitu ya, atau mukaddimah yang ada, gitu ya, dengan natijahnya. Oke. Ketika kita ngelihat baitnya musannif wal hadfu fi ba'dil muqaddimati awin natijati li ilmin ad. Mafhum daripada wal hadfu fi ba'dil muqaddimah awin natijah, kalau bisa lihat di sini berarti bisa kita ijmalkan pemahaman dari sini. Berarti apa? Ya juzu hadfil muqaddimat wahida, atau berarti apa? Ya juzu hadfin natijah, ya juzu hadfi ihda al muqaddimatain ma'an natijah. Jadi 3 kan ya? Itu bil ijmal. Tapi bil tafsil khamsah. Jelas ya? Bil tafsil khamsah. Ya enggak? Immal hadzaf fi subra faqat, immal hadzaf fil kubra faqat, immal hadzaf fin natijati faqat, awil hadzaf fi subra wa an natijah, al kubra ma'an natijah. Ya kan ya? Kalau kita tafsil dia menjadi 5. Al hadzfu fi subrati faqat. Contohnya seperti apa? Kullu zanin yuhad fa hadza yuhad. Oke, ini natijah. Oke, sebelum ke sini ya. Sebelum ke sini kita tahu bahwasanya ada yang namanya qadiyah kan ya? Ya enggak? Dia juga dinamakan dengan khobar. Dia dinamakan khobar li'annahu yahtamil as-sidq wal kadzib. Dia dinamakan qadiyah listimalihi 'ala al-qada wal qada wal hukm. Ya kan ya? Dan dia juga dinamakan dengan natijah. Ya enggak? Masih ingat ya? Dia dinamakan tadi natijah li khurujihi min muqaddimah. Ya kan ya? Dia juga disebut dengan matlub kemarin. Kenapa dia disebut dengan matlub? Li'annahu indama syara'a ila al-matlub, dinamakan qadiyah ini jadi matlub. Sekarang dia juga dinamakan dengan dakwah. Oke ya? Dia dinamakan dengan dakwah. Apa itu dakwah? Dia juga qadiyah. Tapi apa? Allazi lam yusbaq bil istidlal. Itu yang disebut dengan dakwah. Al-qadiyatul lati lam yusbaq bil istidlal. Itu disebut dengan dakwah. Berarti gimana? Katakan misalnya kayak seperti al-alamu hadithun. Oke. Ketika dikatakan al-alamu hadithun, kayak gini doang. Ini qadiyah bukan? Dia qadiyah. Tapi dia butuh dalil tak? Butuh dalil. Kemudian antum datangkan dalil li annal alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis. Maka ini kan ya, qadiyah yang tadi yang belum kita kasih dalil itu disebut dengan apa? Dakwah. Ketika kita mau masuk kepada sebuah dalil disebut dengan apa? Matlub. Karena dia tolaba ala dalil. Maksud ya? Berarti apa? Idza kana sabiqon gitu ya, qabla istidlal disebut apa? Disebut dakwah. In kana syara'a, mau masuk nih kepada istidlal disebut apa? Matlub. Tapi kalau misalnya al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis, maka apa setelahnya? Al-alamu hadis itu disebut apa? Natijah. Berarti apa? Sebelum istidlal disebut dakwah, mau masuk ke sebuah istidlal disebut dengan matlub, setelah istidlal disebut dengan apa? Natijah. Dia apa? Wahidun bizzat. Ya kan ya? Dia sama-sama dalam hadis. Tapi beda aja. Jadi ya, terkadang dia jadi muqaddimah, terkadang ya bisa jadi, ya kan ya? Terkadang dia bisa jadi muqaddimah karena dia sama-sama qadiyah. Bisa jadi dakwah, oke ya? Bisa jadi natijah, bisa jadi matlub, tetapi udah pasti dia qadiyah sama khobar, itu udah pasti.
Jelas ya? Aman ya? Ini pendahuluan sebelum masuk ke sini. Aman ya? Berarti ingat, berarti apa? Ini subro. Ya enggak? Ya, ini apa? Ini kubro. Ini apa? Natijah. Ingat ya, ini natijah. Fahadha yuhad. Ini natijah. Oke, kita nggak bilang ini dawa. Ingat, dia natijah. Karena kalau kita bilang natijah, belum tentu dia dawa. Tapi dia pasti dia gak? Pasti. Pasti kabar gak? Pasti. Jelas ya? Ini dia natijah. Kemudian tadi, bagaimana cara kita melihat yang dibilang itu subro atau kubro? Oke. Dikatakan di ilmin ati. Berarti hadapnya pasti ada korina. Karena di ilmin ati berarti ada sebab kita tahu. Bagaimana cara mengetahuinya sesuatu yang dibuang? Ada sesuatu yang diulang di sini. Di antara mukadimah sama natijahnya. Ada apa? Yuhad. Ya kan ya? Ini ada sesuatu yang ada yang diulang. Tapi ada sesuatu yang tidak diulang. Yang tidak disebutin, yang itu menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Ya kan ya? Apa? Zanin sama haza. Tinggal kita berarti kalau seperti itu apa? Berarti kita tahu bahwasanya haza zanin. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu dari mereka. Berarti kan kita tinggal bikin kayak gini. Ya kan ya? Kalau kan kita tahu bahwasanya natijah, maudu natijah disebut dengan apa? Disebut dengan apa maudu natijah? Dalam qadiyah seperti alam hadis itu apa namanya? Ini maudu kan ya? Ini apa? Ini mahmul. Oke, kalau dia jadi natijah nih sekarang posisinya. Ingat ya, dia sekarang jadi natijah nih. Dia bukan dawa, bukan mukadimah. Alam ini jadi apa? Maudu natijah. Asgor. Ya kan ya? Ini mahmulun natijah disebut dengan apa? Akbar. Berarti apa? Di bait sebelumnya apa? Wa zatu haddin asgorin subrohuma wa zatu haddin akbarin kubrohuma. Yang mengandung had asgor disebut subro. Ya kan yang mukadimahnya? Yang mengandung had akbar disebut dengan kubro. Dan kita tahu ketika kita bikin sesuatu yang hilang yaitu hadza zanin, kemudian kita lihat fahadza yuhad, yang hilang apa? Maudunya, asgornya yang hilang. Ya kan ya? Berarti kalau seperti itu ketahuan gak mana yang hilang? Ketahuan mana yang hilang? Apa? Subro. Karena dia mengandung had asgor, dan yang mengandung had asgor berarti apa? Subro. Karena dikatakan wadzatu haddin asgorin subrohuma wadzatu haddin akbarin kubrohuma. Jelas ya? Aman ya? Itu salah satu bagaimana cara kita mengetahui. Pasti kita udah langsung mendatangkan kan ya? Kalau seperti itu zanin yuhad. Oh berarti ada sesuatu yang dimahdzuf. Tapi kita nggak tahu subro atau kubro. Meskipun kita mengetahui ada sesuatu yang dimahdzuf. Makanya kita datangkan oh hadza zanin. Kemudian ketika kita melihat natijah hadza yuhad, yang ada disebutkan cuman apa? Kubro. Ya kan ya? Yang ada kubro, sesuatu yang diulang di sini. Yang hilang apa? Zanin. Apa yang menjadi dia menjadi apa? Dia menjadi subro. Jelas ya? Menjadi subro natijah. Asgorun natijah. Jelas ya? Itu salah satu bagaimana cara kita mengetahuinya. Begitupun selanjutnya ketika dihilangkan akbarnya gitu ya, atau kubronya, mukadimah kubro. Berarti apa? Hadza zanin. Kemudian datangkan natijahnya apa? Fahadza yuhad. Bagaimana cara mengetahuinya kayak tadi? Mana yang mukarrar di sini? Hadza. Ya kan ya? Dan masing-masing dari mereka menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Zanin sama yuhad. Berarti kita mengetahui oh ada sesuatu yang dibuang gitu apa? Kullu zanin yuhad. Ya kan ya? Kemudian kita lihat di sini ketika kita kullu zanin yuhad. Oke ya. Yang hilang apa nih? Gitu ya. Yang hilang apa? Ternyata yang hilang apa? Mahmul daripada natijah yaitu kubro. Jelas ya? Berarti kalau seperti itu yang hilang apa? Kubronya. Jelas ya? Aman? Itu cara kita mengetahuinya. Sebenarnya nggak harus ya. Bukan kewajiban Anda untuk bisa mengetahui kalian bagaimana cara kita mengetahui yang dihadap yang mana. Karena belum waktunya sebenarnya. Itu yutraf fil mutawalat. Cuman ketika Anda ngelihat di sini mungkin Anda bertanya-tanya, terus bagaimana cara kita ngelihat? Itu salah satu. Makanya Anda bilang tadi itu salah satu. Jelas ya? Kita bisa ngelihat dari segi sana. Maksudnya ada salah satu yang ada, yaitu sebagai tadi, ada sesuatu yang ada tetap di sana, tapi ada sesuatu yang hilang, dan salah satunya. Kemudian tinggal kita sambungkan tuh sesuatu yang hilang tersebut.
oh kullu ini kayak gini, kayak tadi hadza zanin. Ya kan ya? Karena ada sesuatu yang hilang. Ini satu yang sama, kalau yang sama berarti gak usah disebutin. Nah, salah satu yang lainnya yang hilang itu menunjukkan kepada salah satu yang lainnya. Tinggal ditartib seperti itu. Hadza zanin. Kemudian kita ngelihat dong kalau seperti itu, udah tahu nih hadza zanin. Apakah dia sugra atau kubro? Nggak tahu. Lihat ke natijahnya. Ya, gitu ya. Begitupun selanjutnya. Nah, kalau hadfun natijah gampang. Berarti apa? Hadza zanin wa kullu zanin yuhad. Ya udah, ketika misalnya ada orang bilang apakah hada yuhad, gitu ya. Kemudian antum bilang apa? Hada zanin wa kullu zanin yuhad. Bas, sering nggak terjadi? Sering. Apakah antum bilang misalnya halil alam hadis, kemudian antum bilang al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis. Sering nggak terjadi? Sering terjadi. Natijahnya dibuang. Jelas ya? Ini gampang. Aman ya? Kalau natijahnya dibuang gampang. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Oke, sekarang al-hadfu fi sugro wan natijah. Berarti yang dihilangkan apa? Sugro sama natijahnya. Contohnya seperti apa? Hadza. Nah, ini. Hadza yuhad. Kemudian dikatakan apa? Li'anna kulla zanin yuhad. Oke. Lihat. Ya, kenapa tadi Anda mengedepankan pembahasan dakwah? Tadi apa? Qadiyatun apa? Allati lam yasbaq bil istidlal. Ya kan ya? Ini lihat. Dia hadza yuhad. Sama-sama gak dengan yang tadi? Hadza yuhad. Sama ya? Ingat. Ini salah satu kunci bahwasanya kalau gitu ya. Kalau yang dihilangkan sugro sama natijah atau kubro sama natijah harus didepani dengan yang namanya dakwah. Syarat ini. Syarat kalau ada sesuatu yang hilang apa? Sugro sama natijah ya. Bukan yang ini tadi. Bukan yang ini, bukan hadzaf sugro sama natijah. Tapi kalau apa yang dihilangkan sugro sama natijah atau kubro sama natijah, maka harus didahului dengan dakwah. Ingat ya, kalau yang hilang nanti sugro sama natijah, dia harus didahului dengan dakwah terlebih dahulu. Aman ya? Oke ya. Seperti di sini, hadza yuhad. Limadza hadza yuhad? Li'anna kulla zanin yuhad. Oke, terus bagaimana cara kita ngelihat? Kayak tadi. Sama kalau udah seperti itu. Li'anna kulla zanin yuhad. Berarti sesuatu yang berarti ada yang hilang. Ya kan ya? Apa yang hilang? Hadza zanin. Ya kan ya? Hadza zanin. Yang hilang sugro. Ya kan ya? Begitupun natijahnya hilang nggak? Hilang, nggak ada. Karena ini jadi jauh kan? Bukan, ini dakwah. Natijahnya nggak ada. Jelas ya? Ingat ya. Li'anna kulla zanin yuhad. Yang disebutin cuma apa? Kubro. Ya kan ya? Yang hilang apa? Sugro ma'an natijah. Dan kita lagi bilang sugro sama natijah gak? Lagi bilang sugro sama natijah. Ya kan ya? Ingat, ini bukan natijah. Jelas ya? Dia bukan natijah. Tapi dia apa? Dia dakwah. Paham? Maka ya. Dan ingat tadi, kalau ada sesuatu yang dibuangnya adalah sugro sama natijah, kubro sama natijah harus didahului dengan dakwah. Ingat ya, harus didahului dengan dakwah. Itu kaidah, ingat-ingat. Jadi antum kalau menemukan nanti di kitab-kitab ketika antum baca apapun itu, dan nanti antum cuma menemukan sugro sama natijah, kubro sama natijah, pasti yang di awal itu disebut dengan dakwah. Kemudian yang li'anna setelahnya itu disebut dengan, ya udah, imma sugronya atau kubronya yang disebutin. Jelas ya? Baru setelah itu kita nyari tahu yang dibuang sugro atau kubro. Jelas ya? Jelas ya? Dan itu bagaimana cara ngeliatnya? Ya udah, ada had mukarrar juga di sini. Ya kan ya? Ada had mukarrar. Oh, berarti ada yang namanya dibuang, yaitu hadza zanin. Oke ya? Jelas ya? Kemudian ternyata yang hilang apa? Maudhu natijah. Berarti kalau seperti itu maudhu natijah had asghar. Berarti yang hilang apa? Sugro. Jelas ya? Muqaddimah sugronya yang hilang. Aman? Oke, begitupun di al-hadfu fil kubra wan natijah, dia harus didahului dengan apa? Dakwah. Berarti hadza yuhad. Kemudian antum bilang li'annahu zanin. Gitu ya, li'annahu zanin.
Udah, berarti ada sesuatu yang hilang. Apa sesuatu yang hilang? Kullu zanin yuhad. Iya kan ya? Kullu zanin yuhad. Gimana cara mengetahuinya kayak tadi? Di sini ada sesuatu yang ditikror, hada sama hada yang dibuang. Oke ya. Baru setelah itu antum berarti tinggal bilang apa? Kullu zanin yuhad. Udah, antum tinggal bilang. Berarti yang ada apa? Zanin. Iya kan ya? Yang menjadi apa? Maudu daripada natijah. Yang hilang apa? Yuhad. Yang menjadi mahmul daripada natijah. Berarti kalau seperti itu mahmul daripada natijah, berarti kalau mahmul natijah namanya apa? Akbar. Iya kan ya? Oke, kalau jadi mukadimah berarti dinamakan dengan mukadimah kubro. Berarti yang hilang mukadimahnya mukadimah sugro kubro. Jelas ya? Aman? Ini bait daripada apa? Wal hadfu fi ba'dil muqaddimati awin natijati li ilmin at. Ada pertanyaan? Oke. Wal hadfu fi ba'dil muqaddimati awin natijati li ilmin ati. Wal hadfu fi ba'di, maksudnya fi tadi bimana lam. Gitu ya, fi bimana al-lam. Li ba'dil muqaddimat atau li ihda al-muqaddimat imma subra wa il kubra. Awin natijati, gitu ya. Apa maksudnya awin natijati? Di atof ke mana? Al-muqaddimat. Maksudnya apa? Al-hadfu. Gitu ya, wal hadfu lin natijah berarti kan ya, wal hadfu lin natijah. Makanya tadi imma berarti kan gitu. Kalau bi ijmal tadi berarti yajuzul hadfi fi muqaddimatin wahidatin au fi natijati faqat, gitu ya. Au apa? Al muqaddimah ma'an natijah. Tapi kalau kita tafsir jadi 3, jadi 5. Sugro faqat, kubro faqat, natijah faqat, atau sugro ma'an natijah, awil kubro ma'an natijah. Awin natijati li ilmin ati, li ilmin lam ditalil atau lam di mana ba bisabab atau bisa babi ilmin. Jadi bukan semerta-merta dihadap tapi tanpa ada alasan. Tapi apa? Bisa babi ilmin. Gitu ya, karena kita tahu. Ya udah kayak tadi misalnya hadisanin wa kullu zanin yuhad. Kita udah tahu misalnya al-alamu taghayyir wa kullu mutaghayyirin, hadis gak perlu disebutin, kita udah tahu. Atau kayak tadi misalnya hadza hayawan li'annahu insan. Antum udah tahu li'anna kullal insan hayawan. Berarti artinya apa? Ada hayawan. Ya kan ya? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa dibuang di ilmin at? Bisa babil ilmi bihi. Jelas ya? Kemudian dikatakan apa? Li ilmin ati. Maksudnya ini ati bukan apa? Bukan sifat bagi ilmin. Gitu ya, tapi ini khobar daripada hazf. Maksudnya adalah wal hazfu atin fi ba'dil muqaddimati awin natijati li ilmin. Jelas ya? Ati kan di mana hasil, gitu ya, hasilun. Maksudnya apa? Wal hazfu hasilun, gitu ya. Fin hasilun fi ba'dil muqaddimat awin natijati. Kenapa? Li ilmin. Jelas ya? Jadi ati ini bukan sifat, bukan ilmin. Bukan li ilmin atin, enggak. Jelas ya? Bukan li ilmin atin, bukan sifat, bukan ibadah, tapi dia khabar dari hazf. Wal hazfu ay al hazfu atin fi ba'dil muqaddimat. Atau wal hazfu hasilun fi ba'dil muqaddimat bin natijati li ilmin. Gitu ya. Aman? Oke. Kemudian perkataan summa innahu yasihu. Itu kan ya? Sekarang itu kan, kemarin karena sebelumnya udah kan? Yang aku rilis kisah salbu wal juz'iyah summa inna hadhil asyaril arba'a khasatan bil qiyasil hamli, udah kan ya? Udah kita baca. Yang belum adalah
Tsumma innahu yasihu hadfu. Ya kan ya? Tsumma innahu yasihu hadfu ihda al-muqaddimatayn al-ula aw tsaniyati aw an-natijati lil ilmi bil mahdhuf. Ya kan ya? Lil ilmi bil mahdhuf. Famin hasil muqaddimatil ula qauluka annabashu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Ini yang dibuang apa? Muqaddimah sugro, ya kan ya? Fannabashu tuqta'u yaduhu fa qauluna wa kullu sarikin ila akhir kubra li sugrohu mahdhufah, ya kan ya? Wa huwa annabashu sarikun. Jelas ya? Sampai yang murakkab. Sama aja kan ya, yang dibuang adalah muqaddimah sugro, sama kayak tadi yang dibuang apa? Muqaddimah sugro. Jadi contoh yang ini juga sama juga untuk qiyas murakkab yang mafsulun nataij. Wa min hadfi saniyati, apa berarti kubro ka qauluka al insanu natikun fa huwa hayawan fal mahdhuf apa? Wa kullu natikin hayawan. Jelas ya? Wa min hadfin natijati al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis fi jawabi mad dalili ala hudutsil alam. Jelas ya? Ketika ada seorang mad dalil ala hudutsil alam, kemudian antum bilang al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Jelas, ya kan ya? Ya hilang natijahnya. Aman? Oke. Kemudian di sini musannif lihat semua yang tadi kita sebutkan apa? Kias apa? Iktironi. Ya gak? Sadar gak antum? Dari tadi kita bahas apa? Kias iktironi. Terus bagaimana nasibnya dengan apa? Istisnai. Karena kita tahu kias ada kias iktironi sama kias istisnai. Apakah kias istisnai gak ada yang dihadzaf? Ya kan ya? Apakah gak ada yang namanya hadful sugro, hadful kubro, hadful natijah, sugro man natijah, kubro man natijah? Apakah gak ada seperti itu sebagaimana di iktironi? Ya kan ya? Makanya kemarin Anda bilang pembahasan ini kita akhirkan setelah pembahasan istisnai. Jelas ya? Karena kenapa? Karena istisnai juga sama. Ingat ya, dia sama-sama apa? Dia sama-sama ada sesuatu yang dihadzaf. Jelas ya? Maka apa yang dikatakan oleh musonif, dan kita lihat susunannya musonif. Susunannya musonif apa? Ngejelasin semuanya iktironi, kemudian apa selanjutnya? Istisnai. Iya kan ya? Iya. Yang dilakukan oleh musannif seakan-akan apa? Seakan-akan yang ada hadzaf imma sugro awil kubra awil natijah itu terjadi di iktironi. Di istisnai gak ada. Iya gak? Itu yang dilakukan siapa? Oleh musannif. Padahal gak seperti itu. Di apa? Di istisnai pun ada. Seperti contoh. Oke, dan kita gak bakalan bahas istisnai secara detail. Karena musannif pun gak bilang, tapi ana akan mencontohkan salah satu yang ada di sini. Seperti apa? Laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Dan ini juga yang disebutkan dalam Quran kan ya? Laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Ingat, ana di sini gak bakalan ngejelasin ini dalil ini. Anda tugasannya di sini cuma ngejelasin apa? Mana muqaddimah sugro, mana muqaddimah kubro, mana muqaddimah yang dibuang, mana natijah yang dibuang. Bas. Bukan kewajiban Anda untuk menjelaskan dalil ini. Karena untuk menjelaskan dalil ini ada di ilmu kalam. Jelas ya? Misalnya, apa maksudnya lakukan fi ma'alihatun? Apa maksudnya illallah la fasadata? Terus bagaimana kiasannya segala macam dan yang lain? Bukan tugas sana. Sekarang antum harus ketahui apa? Mana muqaddam, mana tali. Mana yang dibuang, ya kan ya? Mana yang enggak, kan gitu. Ya kan ya? Ingat ya, harus bisa kayak gitu. Maksudnya antum harus tahu mana makom. Yang sering ajarin sama kalian harus tahu makom. Kapan antum harus nanya, kapan pertanyaan ini cocok atau enggak, kita tanya di sini. Ya kan ya? Paham ya? Kita lihat, laukana fihima alihatun illallah la fihima, maksudnya apa? As-samawat wal ard, ya kan ya? Laukana fihima alihatun illallah wasadata. Berarti apa? Kana fihima alihatun, ini berarti apa? Muqaddam. La fasadata berarti apa? Laukana fihima alihatun illallah, ini muqaddam. Fasadata berarti apa ini? Tali. Lau ini kan syarat, ya kan ya? Lam ini jawab. Berarti dia bukan bagian daripada qadiyah. Ingat ya, yang jadi muqaddam sama tali ya udah kana fihima alihatun illallah, ini muqaddam. Fasadata ini tali. Oke.
Ketika kita melihat, berarti ada sesuatu yang dibuang nggak? Ya kan ya? Apa sesuatu yang dibuang? Istisnaiyah. Ya kan ya? Karena ini apa? Ini syartiyah. Iya kan? Sedangkan kias istisnai dia apa? Murakkabun min syartiyah sama apa? Istisnaiyah. Qad wa qad. Ingat ya, imma hamliyah wa imma syartiyah. Tapi yang kemarin kita belajar adalah syartiyah. Berarti kan ada syartiyah yang hilang. Berarti apa? Ada misalnya lakinnahuma apa? Lam tafsuda. Ya kan ya? Ini dari apa ini? Ini qadiyah syartiyah muttasilah, dan kita tahu yang muntis di qadiyah syartiyah muttasilah cuman ada dua. Apa? Wad'ul muqaddam, raf'ut tali. Ya kan ya? Raf'ut tali, wad'ul muqaddam. Sekarang kita lihat, kita lagi ngapain? Raf'ul tali. Berarti natijanya apa? Wad'ul muqaddam. Ya kan ya? Berarti natijanya apa? Laisa fihima alihatun illallah. Ya kan ya? Itu natijanya. Ya kan ya? Jelas ya? Berarti yang hilang apa? Istisnaiyah. Iya enggak? Istisnaiyah yaitu apa? Tali. Iya enggak? Oke, berarti istisnaiyahnya hilang. Terus apa? Natijanya juga hilang. Ya ini terjadi hadzaf. Iya kan ya? Di istisnaiyah. Jelas ya? Maksud Anda di sini apa? Anda pengen ngejelasin bahwasanya tadi yang kita lihat di sini apa? Ternyata semuanya iktironi. Dan kita tahu bahwasanya kias karena antum pasti bertanya-tanya. Kias kan ada dua. Iktironi sama istisnai. Kalau di iktironi ada sesuatu yang dibuang, apakah di istisnai enggak? Enggak, di sini juga ada. Sebagaimana di tafsir nih seperti ini. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kan kayak gini doang di dalam Al-Qur'an. Iya kan ya? Seharusnya ada sesuatu yang lain karena ini qadiyah syartiyah, muttasilah. Ya kan ya? Oh, kenapa sih kita bisa mengetahui bahwasanya ini ada sesuatu yang dibuang? Karena ini fi maqamil istidlal. Ingat ya, ini cara. Ini semuanya yang antum kira. Karena kenapa ada sesuatu yang dibuang? Ingat ya. Dengerin. Kenapa ada sesuatu yang dibuang? Karena kita lagi apa? Fi maqamil istidlal. Kalau kita fi maqamil istidlal, kalau kita fi maqamil hujjah, dan kita tahu bahwasanya istidlal murakkab apa min qadiyatain, sedangkan kita tahu bahwa ini satu qadiyah, makanya kita tahu ada sesuatu yang dibuang. Mafhum ya? Jadi kenapa kita bisa mengetahui ada sesuatu yang dibuang? Li annana fi maqamil istidlal. Jelas ya? Kita dalam maqam istidlal, makanya kita tahu oh berarti ada sesuatu yang dibuang. Berarti laukan fi ma'adiyatun ilallah wal fasadata. Kemudian apa? Lakinnahuma lam tafsuda. Ya kan ya? Lakinnahuma lam tafsuda. Ini kan dibuang nih. Ya kan ya? Natijanya juga nggak ada. Ya kan ya? Apa natijanya? Laisa fihi ma'aliyatun illallah. Atau maksudnya apa? Ini kan dalil apa? Dalil wahdaniyatillah. Ya kan? Bahasanya Allah ini satu dalam ilmu kalam. Ya kan ya? Tapi ingat, anak nggak ngejelasin tentang dalil tersebut, gitu ya, karena dalil tersebut dibahas dalam ilmu kalam. Di sini yang antum harus ketahui, ingat, di sini ada yang ada yang dihadzaf. Bas, karena kita fi maqamil mantiq, la fi maqamil ilmu kalam. Jelas ya? Jadi di sini ada yang dibuang nih. Apa yang dibuang? Talinya. Iya kan ya? Nah, apa istisnaiyah? Jelas ya? Istisnaiyah yang dibuang itu apa? Lakinnahuma lam tafsu. Sudah, ini apa? Raf'ut tali, dan kita tahu kalau raf'ut tali natijanya apa? Wada'u al-muqaddam. Jelas ya? Jelas ya? Karena ingat di qadiyah syartiyah muttasilah sebelumnya kan cuma ada dua yang muntij. Imma wad'ul muqaddam. Kalau wad'ul muqaddam berarti raf'ut tali, kalau raf'ut tali berarti wad'ul muqaddam. Dan kita tahu bahwasanya ini qadiyah syartiyah muttasilah ma'al istisnaiyah. Dan bahkan ingat, terjadi banyak banget dalam ilmu kalam, dalam ilmu-ilmu akliyat, yang terjadi apa? Fallazimu batil. Kayak gitu doang nggak? Sering nggak antum dengar? Oke lah, di kuliah, misalnya antum belajar qaul syadid ataupun yang syariah, antum belajar yang di usul fiqh, sering nggak terjadi? Fallazimu batil. Apa maksudnya fallazimu batil? Raf'ut tali. Lazim kan dia? Iya nggak? Fallazimu batil. Udah kayak gitu doang. Ya gak? Berarti kalau fallazimu batil, yang dibuang apa? Sugronya. Ya gak? Ini di sini tadi yang dibuang kubronya. Tapi sering kan antum dengar fallazimu batil. Idza kana kada, kemudian apa? Fallazimu batil. Bas, kayak gitu doang. Ya gak? Berarti apa? Natijahnya dibuang.
sugronya dibuang. Iya gak? Jelas ya? Itu akan terjadi nanti antum ketika belajar ilmu yang lain, gitu ya, bukan cuma di ilmu kalam, dan itu sering terjadi. Ya kan ya? Lihat nanti antum ketika belajar nahwu, ketika antum belajar sorof, belajar mubayyan, karena nanti ada istidlal. Kenapa fa'il marfu? Li'annahu kaza. Ternyata cuma satu muqaddimah. Oh, berarti ada sesuatu yang lain. Dan itu yang antum harus cari. Makanya anak bilang antum gak bakalan bisa sempurna pemahaman antum tanpa mantik. Karena nanti di pamokil istidlal, antum harus mengetahui, oh, yang tadinya cuma disebutin muqaddimahnya doang, misalnya satu, berarti antum ketika itu punya tugas untuk antum preteli, antum rincikan hal tersebut. Ini. Iya gak? Mafhum ya? Begitupun al-alamu hadisun wa kullu hadisin labudda lahu min modis. Ini nazori nih. Kalau nazori dia butuh dalil. Antum harus bikin dalil lagi. Al-alamu hadisun apa dalilnya? Oh, al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Al-alamu mutaghayyir berarti ini dia dori apa nazori? Oh, kalau misalnya dia dori berarti selesai. Kalau misalnya nazori berarti butuh dalil lagi, Jadi kias murakab. Terkadang nanti natijanya dibuang, terkadang enggak. Oh, kalau seperti ini disebut mafsulun nataij. Kalau sini disebut mafsulun nataij. Jelas gak? Menikmati gak antum ketika baca kitab? Menikmati. Jelas ya? Jadi kenapa seorang ini ada orang yang jenuh baca kitab? Ingat, salah satunya apa? Karena antum nggak paham. Antum nggak belajar dari awal. Iya gak? Makanya antum jenuh baca kitab, nggak paham baca kitab. Kalau antum paham, nikmat gak? Nikmat. Ya kan ya? Beda kan ya? Jelas ya? Ini berarti terjadi. Ya gak? Terjadi di mana? Terjadi di kias istisnai juga terjadi. Oke. Kemudian di sini waqad tuhdhaful muqaddimah wan natijah, ini ingin mencontohkan yang hilang. Muqaddimah sama natijah. Nah, di sini beliau pakai apa? Pakai kias istisnai. Ya gak? Law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata al-ayah. Idh takdir lakinnahuma lam tasuda falam yakun fihi ma alihatun ghairullahi ta'ala. Jelas ya? Ini dalil bahwasanya berarti kalau seperti itu apa yang dilakukan oleh musannif min Akhdari, ya kan ya, tidak sesuai. Ya kan ya? Karena tidak cuma iktiro. Karena kan musannif mengedepankan ini, bait ini. Wal hadzu fi badil muqaddimati awin natijati lil ilmin ati, baru setelah itu faslun fil qiyasil istitsnai. Seakan-akan kalau seperti itu istisnai enggak ada. Iya gak? Oke, makanya kemarin Anda bilang bait ini nanti akan kita akhirkan, dan dia lebih jelas ketika kita akhirkan enggak? Dia lebih jelas. Ya kan ya? Karena tadi ini bisa jadi contoh juga buat mafsulun nataij kan? Makanya tadi Anda membahas juga lawahikul qiyas dulu dibanding bait yang ini. Iya gak? Karena ini bisa jadi contoh buat yang mafsulun nataij. Iya gak? Jelas ya? Kenapa yang ini oleh musannif ini ghairu sahih. Kemudian watan tahi ila daruratin lima min daurin aw tasalsulin qad lazima. Ini gak terlalu urgent sebenarnya dibahas sekarang, cuman kita baca aja. Tsumma innal muqaddimati la budda. Ini maksudnya apa sih? Watan tahi ila daruratin lima min daurin aw tasalsulin qad lazima. Muqaddimah itu kayak tadi, kalau misalnya dia itu masih sifatnya nazuri, berarti harus sampai kepada sesuatu yang daruri. Nggak boleh kalau dia masih nazori. Karena kenapa sih kalau misalnya dia masih nazori, imma terjadi kepada muhalat. Apa sih muhalat itu? Imma daur atau tasalsul. Summa innal muqaddimat la budda an tantahiya ila dururah bihaitsu la yahtaju fi fahmi ma'naha ila ta'ammul. Ini lagi ngejelasin apa? Al muqaddimat berarti ya salah satu muqaddimah Imam Sughra wal Kubra. Jelas ya? La budda an tantahiya ila dururah. Apa maksudnya dururah? La yahtaju ila dalil. Makanya di sini dikatakan bihaitsu la yahtaju fi fahmi ma'naha ila ta'ammul. Ini apa? Tafsir daripada darurah. Li'annaha law kanat nazariyah yatawaqqafu ilmu biha ala ghairiha. Ya enggak? Kalau dia nazariyah berarti masih menunjukkan kepada suatu hal yang lain. Wadzalikal ghair. Nah, wadzalikal ghair suatu yang lain tersebut yahtaju lin nazar. Kalau masih suatu yang lain juga butuh kepada nazar, gitu ya. Fa yatawaqqafu ala ghairihi. Kemudian terus seperti itu. Ya kan ya? La lazima ala dzalika daur awit tasalsul. Oke ya. Bukan tempatnya anak ngejelasin daur sama tasalsul sekarang. Jelas ya. Yang bisa antum ketahui bahasanya kalau daur berarti dia bolak-balik. Dah kayak gitu. Kalau tasalsul enggak ada ujungnya. Bas, kita enggak ngejelasin misalnya daur tawakkuf syai' ala ma yatawakkal terus ilal akhir tasalsul seperti ini.
Nanti akan kita ketahui di ilmu kalam. In roja'na lil mutawaqqifi alaihi al-awwal, kalau balik lagi ke awal, itu daur, gitu ya. Au zahabna la ila nihayatin, itu tasalsul. Bas, sudah, antum cukup mengetahui itu aja. Fa yata'ayyan an takunal muqaddimat dururiyah au tantahi ila dururiyah. Berarti kalau misalnya enggak boleh, ya kan ya? Kalau enggak boleh kembali lagi ke awal. Kalau enggak boleh juga enggak ada ujungnya, berarti apa? Yata'ayyan an takunal muqaddimat dururiyah, harus dururi. Au apa? Tantahi ila dururiyah. Misalul awal yang yantahi ila daruri, gitu ya, atau dia daruri, bukan yantahi ila daruri, berarti muqaddimatnya daruriyah, karena ini faya ta'ayyan antakunal muqaddimat daruriyah satu, atau tantahi ila daruriyah. Misalul awal maksudnya apa? Al muqaddimat ad-daruriyah, al arba'atu tanqasimu bi mutasawiyan, mutasawiyah ini wa kullu munqasimin bi mutasawiyah ini zaujun yuntiju al arba'atu zaujun. Kita lihat al arba'atu tanqasimu bi mutasawiyah ini nazari apa daruri? Arba'ah tanqasimu bimutasawiyain. Daruri, ya kan ya? 4 terbagi menjadi 2. Iya enggak? Iya enggak? Daruri. Kalau antum bingung berarti antum enggak ada bahasa Arab, udah gitu aja. Iya enggak? Kalau di bahasa Indonesia ini kan daruri. Iya kan ya? Al arba'atu tanqasimu bimutasawiyaini wa kullu munqasimin bimutasawiyaini zaujun. Berarti apa natijanya? Al arba'atu zauj. Dia daruri, mukadimahnya daruri. Au apa? Tantahi ila daruriyah. Seperti di sini. Wa misal sani, maksudnya sani apa? Au yang tantahi ila daruriyah. Ma idza aradna listighlalu ala wujudihi ta'ala. Apa? Fa naqulu mustadillina bil qiyas listisna'i law lam yakun subhanahu wajibal wujud lakana jaiza. Wajibul wujud lakana jaiza, walau kana jaiza lakana hadisan, walau kana hadisan laftaqara ila muhdisin. Nah, lihat. Ini apa? Murakab. Natijanya disebutin enggak? Udah disebutin, ya kan ya, mafsul nataij, ya kan? Jelas ya, lihat, laukana fihima, laulam yakun subhanahu wajibul wujud, lakana jaizahu, walau kana jaizahu, kan itu harus ada natijah kan ya? Nah, berarti ini dibuang nih, walau kana jaizahu, lakana hadisan, walau kana hadisan, nah ini berarti harus ada natijah lagi kan ya? Ya kan ya, makanya tadi Anda bilang nataij. Afham ya? Kenapa kita tadi di sini boleh bilang natijah? Karena tadi murakabnya kiasnya cuma dua kias. Dan di sini banyak nih. Ya kan ya? Lakana hadisan, walau kana hadisan laftaqara ila muhdisin, walau iftaqara ila muhdisin la ta'addada ilah. Ya enggak? Lihat nih, bayangin nih. Ini dalil ya. Lau lam yakun subhanahu wajibal wujud. Berarti kan ima wajibul wujud, ima jaizul wujud di dunia ini. In kana jaizahu, walau kana jaizahu la kana hadisan. Ya kan ya? Kalau jaiz berarti enggak muqaddim, berarti Allah. Berarti hadis. Law kana hadisan laftaqara ila muhdis. Ya kan ya? Walau iftaqara ila muhdisin la ta'addada ilah. Ya kan ya? Kemudian apa? Walau ta'addada ilah la fasadatis samawati wal ard. Lakin fasadahuma muntafin. Ya kan ya? Karena enggak terjadi. Ya kan ya? Fantafa ma adda ilaihi min jawazil wujud. Berarti apa? Semua yang tadi membolehkan untuk jawazil wujud berarti apa? Yantafi. Ya kan ya? Karena intafa apa? Fasaduhuma wa ma yatarattabu alaih, dan begitu pun yang tertib sebelum-sebelumnya. Ya kan ya? Fasabata wujudihi ta'ala. Berarti kalau seperti Allah wajibul wujud. Fantahaina ila muqaddimatin daruriyah. Wa hiya apa? Law ta'addadal ilah la fasadati samawat. Dia daruri apa? Enggak, sorry. La fasadati samawati wal ard. Daruri ana sorry. Daruri musyahadah. Lihat, hancur? Enggak. Musyahadah itu mina daruriyat. Iya kan ya? Lau ta'addadil ilah la fasadatis samawat wal ard. Jelas ya? Kita lihat di musyahadah, dan musyahadah itu apa? Mina daruriyat. Dan ada 6 kan ya? Mutawatirat, musyahadat, wijdan, dan yang lainnya. Aman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Maka selesai sudah pembahasan kias, gitu ya. Ingat, terkadang ada sesuatu yang dibuang. Ingat ya, ini penting dan ini banyak banget terjadi. Jarang yang disebutkan justru. Nanti ketika Anda membaca kitab-kitab akliyat, kitab-kitab ilmu kalam, atau kitab-kitab istidlal, kebanyakan malah yang disebutkan itu jarang.
banyaknya hilang. Di kitab apapun itu pasti banyaknya hilang. Bahkan udah pakai istilah-istilah fal lazimu batil. Ya kan ya? Lazim itu apa? Oh, kalau lazim berarti tali. Ya kan ya? Kalau lazim berarti tali, atau kalau nggak tali berarti mahmul. Ya kan ya? Karena muqaddam dia apa? Malzum. Ya kan ya? Ilal akhir pokoknya. Ya, itu sering terjadi apalagi di qadiyah istisnai ya, dan istisnaiya lebih sering terjadi juga. Maksudnya lebih sering kepakai dibanding yang iktironi. Ada iktironi juga. Jelas ya? Mafhum ya? Jadi sekarang antum sadar gitu ya, perkataan kenapa nanti misalnya antum kenapa seseorang tadi gak bisa menikmati ketika baca kitab, dia jenuh, dia capek baca kitab, dia gak suka belajar. Kenapa gak suka belajar? Ya gak paham, antum gak menikmati kalamnya ulama. Ya gak? Coba antum bisa menikmati kalamnya ulama. Oh, saya ini lagi kayak gini. Oh, saya ini lagi diskusi sama saya ini. Ya kan ya? Kenapa antum nyaman? Karena antum bisa nimbrung sama mereka. Ya kan ya? Ya gak? Kalau antum bisa nimbrung ya, antum nih di suatu majelis, antum bisa nimbrung sama mereka, nyaman gak? Tapi antum misalnya tiba-tiba masuk, antum nggak tahu. Ini misalnya kumpulan semua anak IKPM, kemudian ada non IKPM datang ke sini. Dia nyaman gak duduk di sini? Dia nyaman kan ya? Iya gak? Dia bingung. Iya gak? Karena kenapa? Karena dia nggak bisa. Iya kan ya? Jadi caranya gimana? Dia harus masuk. Iya kan ya? Bagaimana salah satu caranya untuk masuk dan untuk bisa kita nimbrung di obrolannya para ulama? Belajarnya apa? Kadar hujan wahidan. Selesaikan mas'alatan ilman bi ilmin. Jelas ya? Gak bisa dicampur ilman bi ilmin, mas'alatan. Gak bisa antum masalah yang pertama kuli sama juz'i antum gabung sama tasdikot. Gak bisa, capek. Mas'alatan selesaikan. Masalah kuli juz'i, tasawur, tasdik, syakal, dorab. Ya gak? Begitupun makanya ketika anak menyampaikan pun masalatan enggak? Masalatan. Coba antum habis itu antum murajaah, antum baca kitab yang lain, wawasan antum luas gak? Luas. Terjadi malakah gak? Terjadi malakah. Ya kan ya? Karena mulaka itu kan bil muzawalah. Antum terus mengulang kemudian menjadi milik antum sendiri ilmu tersebut. Kalau jadi malakah, ya udah. Antum seumur hidup bersama ilmu itu terrealisasikan karena antum akan suka. Begitu ya. Maka dari sekarang silahkan. Maksudnya antum kalau masih pusing, ingat ya, Anak sering bilang sama kalian, kalau antum masih bingung di suatu tempat gitu ya, ketika kita maju kayak gini tapi antum bingung, jangan buru-buru salahkan orang lain, salahkan diri antum sendiri. Bisa jadi apa? Bisa jadi antum gak paham apa itu syartiyah, padahal kita misalnya lagi bahas syartiyah, ya kan ya? Bisa jadi antum gak paham kulli juz'i, bisa jadi antum gak tahu tasawur, bisa jadi antum gak tahu qadiyah, antum gak masuk misalnya tadi pembahasan dakwah, kenapa dia jadi dakwah, kenapa dia bisa jadi matlub, kenapa tetap kalau misalnya dia matlub pasti qadiyah sama khobar. Kalau antum gak paham berarti kan apa? Bukan salah anak kan ya? Yang salah adalah antum sendiri, misalnya antum gak hadir di pertemuan sebelumnya, atau antum belum menguasai dengan baik pertemuan sebelumnya. Itu satu, ya kan ya? Makanya belajar mantik atau belajar ilmu-ilmu itu mengajarkan antum jangan buru-buru menyalahkan orang lain, tapi apa? Introspeksi diri antum sendiri, belajar lihat diri antum sendiri, karena itu akan berakibat. Kenapa antum gak paham ini? Oh, berarti mungkin antum gak paham sebelumnya, ya kan ya? Karena ini ilmu pasti, ilmu dobet, nahu, sorof, bayan, sulfik, kalam, gitu ya. Itu ilmu dobti, gitu ya. Antum gak paham tasdikot, berarti apa? Kalau antum gak paham kias, berarti antum gak paham qadiyah. Kalau antum gak paham qadiyah, berarti antum gak paham tasawur, ya kan ya? Kalau antum gak paham tasawur, berarti antum gak paham kuliah khomes. Kalau antum gak tahu kuliah khomes, berarti antum gak tahu kuliah juz'i. Kalau antum gak tahu kuliah juz'i, antum gak tahu mantik. Kalau antum gak tahu mantik, gak tahu nahu, gak tahu sorof, gak tahu ilal akhir. Jelas ya? Maka dari sekarang gitu ya, jangan merasa, ingat, saya sering bilang sama kalian, jangan merasa terlambat gitu ya, jangan merasa terlambat. Justru antum lagi menapaki jalannya satu persatu dan itu lebih mudah naik tangganya masing-masing. Jelas ya? Nahtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala sholatin ala asali makhluqat
hadratika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun wa sallim tasliman katsira.